Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Hari ini Sabtu 21 Juni 2025, saya Pendeta Mike Sehetapi mengajak kita sekalian untuk mengikuti renungan harian yang dikeluarkan oleh Sinode GKO. Namun sebelum itu, mari kita berdoa minta tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih buat perbuatan Tuhan yang besar, buat kasih dan cinta Tuhan yang besar, yang telah memelihara kami dari malam hingga pagi hari-hari yang baru. Dan kami akan menjalani hari ini dengan seluruh aktivitas kami bersama dengan firman-Mu. Biarlah firman ini yang menerangi hati kami, menjadi pelita dan menuntun perjalanan hidup kami. Dalam Kristus Yesus, firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Renungan pagi hari ini terambil dari kitab Roma 5 ayat 5 dengan tema dalamnya kasih Allah. Demikianlah firman Tuhan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, pernahkah kita merasa kecewa atau dikecewakan oleh janji-janji yang tidak ditepati, oleh orang-orang yang tidak setia dalam menepati janjinya? Dunia ini penuh dengan harapan-harapan yang mengecewakan. Kita berharap pada kekuatan manusia, uang, pekerjaan, atau bahkan relasi. Tapi semuanya itu bisa gagal dan mengecewakan. Namun hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan dalam Roma 5 ayat 5 yang berkata, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Ayat ini tidak hanya memberikan penghiburan, tetapi juga mengungkapkan kedalaman kasih Allah yang tidak bisa diukur dan tidak bisa diselami sepenuhnya oleh akal manusia. Oleh karena itu saya ingin membagikan ada 3 renungan kebenaran penting dari ayat ini. Yang pertama, kasih Allah memberi pengharapan yang tidak mengecewakan. Firman Allah berkata dalam ayat 5, dan pengharapan tidak mengecewakan. Mengapa pengharapan tidak mengecewakan? Karena dasar pengharapan kita bukanlah manusia, bukan juga kekuatan kita, atau bukan situasi dunia yang ada sekitar kita, tetapi dasar pengharapan kita adalah kasih Allah. Kasih Allah tidak seperti kasih manusia yang sering bersyarat dan berubah-ubah. Kasih Allah konsisten, kekal, dan sempurna. Kasih inilah yang menguatkan kita ketika dunia meruntuhkan harapan kita. Bayangkan saja ketika seseorang berada di tengah badai laut, sekalipun ada ombak badai, tatkala ia memiliki jangkar yang tertanjak kuat ke dasar laut seperti yang dikatakan oleh Ibrani. Dan jangkar itulah pengharapan kita yang berakar pada kasih Allah. Meskipun ombak gelorah, badai datang, jangkar itu yang menahan kapalnya tetap pada tempat. Itulah jangkar pengharapan kita yang berakar pada. Yang kedua, kasih Allah dicurahkan dengan limpah. Firman Allah berkata, kasih Allah telah dicurahkan. Kata dicurahkan di sini dalam bahasa aslinya berarti dituangkan secara berlimpah, bukan setetes demi setetes. Hal ini mau menunjukkan bahwa Allah tidak pelit dengan kasih, tetapi Allah memberikan kasih-Nya dengan berkelimpahan. Saudara, ini berarti bahwa tidak ada orang yang terlalu rusak untuk dikasihi oleh Allah. Tidak ada dosa yang terlalu besar untuk dikasihi oleh Allah. Tidak ada masa lalu yang terlalu kejam kelam untuk dikasihi Allah. Semua hal itu tidak bisa membatasi kasih Allah yang telah dicurahkan secara berlimpah-limpah bagi kita. Saat kita merasa tidak layak, saat kita merasa gagal, saat kita merasa jatuh dalam dosa, ingatlah, kasih Allah tetap mengalir bagi kita. Karena kasih Allah itu
tidak gantung pada performa atau keadaan kita. Kasih Allah bergantung pada karakter Allah sendiri. Dan karakter Allah adalah kasih. Yang ketiga, karena kasih Allah dikerjakan oleh Roh Kudus dalam hati kita. Selanjutnya dikatakan bahwa kasih itu dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus. Hal ini sangat penting. Kasih Allah bukan hanya sebuah konsep teologis yang dingin dan jauh, tetapi kasih yang dihadirkan secara pribadi dalam hati kita oleh Roh Kudus. Kita tidak hanya mendengar tentang kasih Allah, tetapi kita betul-betul mengalami dan merasakannya secara nyata. Dan kasih Allah itu dapat dirasakan oleh kehadiran Roh Kudus sendiri. Yohanes 14 ayat 26 berkata, dan Ia akan memberikan seorang penolong bagi kita. Kata penolong itu dia pakai kata parakletos. Para itu dekat atau berada di samping, dan kletos itu dipanggil. Dan parakletos berarti seorang yang berada di samping kita untuk menolong kita, untuk merasakan kasih Allah. Itulah Roh Kudus. Dia tidak jauh, dia dekat, dia ada bersama-sama dengan kita. Seperti seorang anak kecil yang dipeluk oleh ayahnya. Anak itu mungkin tidak mengerti teori tentang kasih, tapi ia dapat merasakan hangat dan aman yang pelukan itu. Demikianlah peran Roh Kudus di samping kita, sehingga Roh Kudus itu membuat kasih Allah menjadi realitas yang hidup dalam batin kita. Saudara-saudara, kasih Allah itu dalam, lebar, panjang dan tingginya, seperti yang dikatakan Efesus 3 ayat 18. Ia tidak pernah habis, tidak pernah gagal, dan tidak pernah meninggalkan kita. Hari ini, jika kita sedang lelah, kecewa, takut, atau ragu-ragu, datanglah kepada Allah. Dia akan kasih-Nya mengisi hati kita kembali melalui Roh Kudus. Jangan kita hanya tahu tentang kasih Allah, tapi alamilah, percayalah, dan hidup di dalam kasih itu. Dan jika kita sudah menerima kasih-Nya, maka bagikanlah kasih itu kepada sesama, baik di rumah, di gereja, di pekerjaan, bahkan kepada mereka yang sulit dikasih sekalipun. Karena kasih yang sejati tidak berhenti di dalam hati kita, tetapi mengalir keluar untuk memuliakan Allah. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat kasih Allah yang mengalir berlimpah-limpah dalam hati kami. Biarlah kasih Allah ini yang memimpin kami sepanjang hari ini dalam seluruh aktivitas. Tuhan memberkati seluruh jemaat GKW di mana saja berada dalam seluruh perjuangan mereka. Kasih Allah melingkupi semua kami. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Demikian renungan pagi hari ini. Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita sekalian. Shalom.